wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik kelas 1.7. Apa kabar hari ini? Sehat Pak, sehat. Baik, baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat Pak. Iya Ya, Pak, alhamdulillah. Pak. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita masuk lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang belum kita mengawali segala kegiatan ini, tolong diatur rapi duduknya, supaya nanti bisa nyaman dalam belajar. Kita senang dan ceria untuk kegiatan hari ini, supaya nanti kegiatan ini bermakna. Sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan doa. Doa ini dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Siapa yang bisa mimpin doa? Lalu Ketua, Pak, lalu Pak. Ketua, Lalu Pak. Pak. Kemarin saya sudah Pak, lalu lagi. Oh iya. Padli. Adik lalu silakan pimpin doa sebelum mulai pelajaran. Kita mikrofonnya lalu diaktifkan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk adik lalu sudah membacakan doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini beroleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya saya mau absen dulu adik-adik. Ya. Ini jumlah siswanya ada 8 ya. Coba saya panggil namanya. Pertama Adik Amran hadir. Amran hadir. Belum datang Pak, mungkin Datang Pak Guru. Ya lanjut. Endang hadir ya? tidak hadir Pak. Christine, keluarganya meninggal, Pak. Ya. Pak. Turut berdoa. Dan Jamaluddin hadir. Jamaluddin hadir ya? Hadir Pak, Hadir Pak. Ya. Jumatia Belum Ada masuk tadi, Pak. Pak. Mungkin Ada ke tadi, kantin tapi- tadi Pak. Mungkin masih makan dia Pak tadi. Oh iya. Murida hadir? Hadir Pak Guru. Ya. Husnia hadir ya? Ya. Lalu hadir ya? Oh, yang tadi pimpin Hadir. doa ya. Jadi sekalian, kasih. Jadi yang hadir dan yang belum hadir nanti kita sambil menunggu, mungkin ada berapa tadi disampaikan ada yang ngasih izin, Saya ada yang Pak. berbuka. Saya Pak hadir. Oh iya. Mohon maaf. Ya. Bu Husnia ya. Husnia hadir ya. Oke, terima kasih. Jadi adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini kita ataupun pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah dan peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya kita di pekan yang lalu atau pekan lalu kita mempelajari bab sebelumnya, yakni tentang asuransi, bank, koperasi,
yang itu tujuannya adalah meningkatkan umat. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, kalau berbicara tentang perekonomian, ya, kalau sebelumnya kita bahas bagaimana bank ya secara syariat, ya, bagaimana asuransi yang secara syariat. Nah, apa hubungannya dengan materi hari ini ada di kalian? Kalau berbicara tentang bagaimana apa namanya asuransi atau sistem pinjam meminjam, itu pasti ada hubungannya dengan sejarah. Artinya di saat atau di zaman Nabi, para Nabi atau para sahabat, ya, itu sistem pinjam meminjamnya lain. Hari ini kita sudah kenal ada namanya bank, ya. Nah, kalau dulu di zaman para sahabat atau para Nabi dulu ada namanya Baitul Mal. Itu juga termasuk bagian dari meningkatkan ekonomi umat. Nah, hari ini kita berbicara juga dengan ada lembaga yang disebut dengan Basnas. Nah, itu terkait dengan perkembangan atau sejarah bagaimana perekonomian umat ditingkatkan dengan apa ya. Kalau hari ini ya ada namanya bank dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Nah, mungkin adik-adik ada yang tahu tidak atau pernah dengar kata sejarah? Ada ya? Ada pernah atau ada yang pernah dengar ya kata sejarah? Iya Sejarah Pak, itu sering Yang dengar kemarin sejarah dibahas Pak. itu Pak. ya. Kalau tidak salah itu Bapak kemarin mengatakan sejarah itu suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Lalu. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Lampau. Bagus. Ya, Jamaluddin ya. Ya, beri semangat dulu untuk Jamaluddin ya, beri aplaus dulu. Pak. Ya, mantap. Ya, Nah, Pak. ada lagi yang lain? Tahu tidak atau pernah dengar tidak kata sejarah? Cerita, Guru. Cerita ya. Ya. Cerita ya. Cerita Oh, masa lalu. ya, mantap ya. Lalu ya, luar Ya. biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh adik Jamaluddin sama adik lalu bahwa itu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau cerita. Nah, mungkin adik-adik sekalian punya cerita ya. Itulah yang disebut dengan sejarah. Kalau dalam bahasa Arab, sejarah dalam bahasa Arab berasal dari sajaratun ya, pohon ya. Pohon itu mulai dari akarnya pohon sampai berbuah. Itulah namanya sejarah. Yang masa lampau, yang hari ini dan yang akan datang itu sejarah. Nah, adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar apa sejarah ya, ataupun sejarah yang berbagai macam sejarah yang mungkin adik-adik pernah dengar dan pernah pahami. Nah, hari ini kita belajarnya adalah sejarah dan peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, coba nanti saya sejarah dan peran ulama Islam penyebar atau ulama Indonesia atau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, adapun tujuan daripada materi ini yang pertama ialah adik-adik ataupun peserta didik mampu menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan atau menganalisis ya, atau memaparkan peran daripada para ulama penyebar ajaran Islam. Yang dimaksud adalah ulama Indonesia. Dan yang ketiga, tujuannya adalah bagaimana
peserta ini mampu menjelaskan perkembangan. Ya. Kalau di Indonesia dari ulama lahirlah kesultanan-kesultanan, nah kerajaan-kerajaan. Nah, yang ketiga ini lebih difokuskan pada kemampuan menjelaskan perkembangan daripada kesultanan ya di Indonesia. Nah, adik-adikku sekalian, saya akan membagi ya dari beberapa siswa ataupun pada kelas ini ya membagi kelompok untuk dapat mendiskusikan pada tujuan ataupun kompetensi yang akan dicapai pada materi ini. Jadi yang pertama adalah kelompok yang akan nanti membahas apa yang dimaksud dengan atau bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, kelompok kedua akan membahas tentang peran ulama atau tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kelompok yang akan menjelaskan atau memaparkan nanti bagaimana proses perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, jadi bagaimana bagusnya saya bagi kelompok atau ada saran dari adik-adik? Atau saya bagi saja kelompoknya? Ya, siap. Bagi saja, Ya, Pak. Baik. Kalau begitu untuk kelompok 1 yang akan nanti membahas tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi Pak atau dalam materi ini yang pertama Jamaluddin ya. Jamaluddin, kemudian Jumatia. Oh, Matia belum hadir ya. Mesti Ya. makan kayaknya itu, Pak. Mesti Jamaluddin makan di sama Husnia. Ini kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 Jamaluddin dan Husnia. Kelompok 2 Adik Lalu dan Muridah. Ya. Kelompok 3 Adik Mihrah ya. Itu kelompok nanti yang akan saya berikan waktu ya untuk diskusinya. Jangan terlalu lama ya, atau mungkin 3-5 menit adik-adik. Kemudian nanti siapa yang sudah selesai nanti saya beri waktu untuk mempresentasikan. Jadi yang pertama adalah kelompok Adik Jamaluddin yang diketuai oleh Adik Jamaluddin yang akan membahas tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua kelompok Lalu ya, Adik Lalu sama Muridah ya, menjelaskan tentang peran daripada tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ya, yang adik-adik ketahui ya. Jadi nanti sebentar silakan sesuai dengan apa yang adik-adik baca atau adik-adik diskusikan. Dan kelompok ketiga diketuai oleh Mihra yang anggotanya ini masih di luar ya, yang kita sudah sepakati. Baik adik-adik sekalian, ya silakan saya beri waktu ya. Atau kalau sudah ada yang sudah selesai mendiskusikan, silakan kelompok itu diskusi. Pak, kelompok ya, 1 Pak, apalagi tugasnya aku lupa tadi Pak. Kelompok 1 itu Saya cari, membahas. Ya terima kasih ya sudah Saya mengingat. juga belum hendak Ya. dengar, Pak. Oh iya. Jadi tolong semua fokus ya. Jadi saya ulangi. Ya, Yang Pak Guru. pertama, kelompok pertama atau kelompok 1 itu menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Itu. Jadi apa-apa yang adik ketahui tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 2 membahas ya, yang diketuai oleh Adik Lalu
ya, tentang itu peran membahas tentang peran tokoh ya penyebar ajaran Islam di Indonesia. Peran tokoh penyebar Islam di Indonesia. Dan kelompok 3 diketuai oleh adik Mihra itu akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan perkembangan ya, perkembangan kesultanan di Indonesia gitu. Lalu Pak nakal, suka ganggu-ganggu. Aduh, adik lalu coba konsentrasi adik lalu. Enggak pernah, Pak. Bohong, Pak. Fokus ya, ya. Enggak pernah. Suka ganggu-ganggu itu Pak. Ya, bisa ya, adik-adik paham ya? Siapa? Bisa Pak. Baik adik-adik sekalian, sekarang kan saya tadi sudah sampaikan diskusinya ya 3 sampai 5 menit aja. Nanti apa yang sudah diketahui atau sudah dibahas bersama, tolong dipresentasikan ya. Ya. Oke, saya beri waktu kalau misalnya ada yang sudah bisa, silakan untuk mempresentasikan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 ya. Iya. Oh iya. Gus ya. Iya, Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Jadi mengajarkan kebersamaan, mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama, serta tidak mengenal kasta. Karena dalam Islam itu makanya penyebarannya cepat dan dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia karena penyebarannya tidak mengenal kasta seperti itu. Jadi Islam itu tidak pernah membeda-bedakan kasta dan derajat seseorang. Jadi Islam itu untuk seluruh manusia. Jadi Rasul datang untuk mengajarkan itu dan disebarkan oleh para tokoh ulama kita yang pada saat itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Seperti itu, Pak. Oke, mantap. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Luar biasa ya. Satu kelompok 2. Ya, ya. Oke, mantap. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 2 ya, bagaimana peran ya ulama yang tadi sudah disampaikan oleh adik Murida mewakili kelompok 2. Penyebarannya itu cepat ya, dengan cara artinya toleransi ya, itu intinya, atau secara kebersamaan. Jadi memupuk kebersamaan dengan ramah ya, dengan cara yang baik sehingga mudah terterima di. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Sekali lagi beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Mantap. Ya. Mantap, Ketua. Selalu Ya. Lanjut kelompok berikutnya. Ada tambahan? Boleh, enggak apa-apa. Ketuanya ada tambahan. Murida, Pak. Ya, silakan. Saya cukup itu, bagus itu dari Bu Murida. Oh, sudah cukup ya. Kakak Murida. Ya. Siap. Pak Ketua. Kelompok 2. Kelompok 2, sorry. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada atau sudah bisa disampaikan apa yang menjadi faktor ya ataupun proses ya atau bagaimana sampai ajaran Islam itu masuk ke Indonesia. Mungkin ketuanya Jamaluddin. Tahu kelompok 3 ya? Kelompok 1. Oh, siap. Jadi Ya, setelah silakan, saya berdiskusi Pak, ini belum rampung sebenarnya diskusi kami, tapi setelah kami berdiskusi di kelompok 1 ini, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga Islam bisa masuk di Indonesia. Satu di antaranya Indonesia katanya itu banyak rempah. Oh, ya, banyak rempah. Kekayaan alamnya sangat tinggi sehingga banyak orang-orang luar
itu berdatangan di Indonesia. Yang berdatangan ini iya mencari rempah seperti dari Gujarat, India, ada dari Persia, ada dari Arab, itu berdatangan ke Indonesia. Karena berdatangan ke Indonesia dan yang datang ini adalah notabene-nya beragama Islam, akhirnya dia mencoba memperlihatkan ciri khasnya bahwasanya dia orang Islam. Dari situ dia tertarik, mencoba memperkenalkan Islam di Indonesia yang waktu itu dikenal Nusantara, jadi belum dikenal Indonesia, Pak. Seperti itu. Dari situ karena dia menetap di Nusantara, terjadi asimilasi perkawinan silang begitu, Pak. Perkawinan silang Kawinan sehingga silang, ya. perkawinan jadi karena perkawinan, Pak, itu menjadi politik orang luar supaya Islam bar. Itu dari Mau kawin ke Indonesia, Pak? Sebentar kalau ada pertanyaan ya. Jadi lanjut dulu adik Jamaluddin, silakan. Itu sih Pak dari kelompok saya. Oh, cukup ya? Iya Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, beli aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ada tambahan dari anggotanya? Husnia ada? Husnia ada? Oh iya, sudah menyesuaikan ketua ya, baik. Itulah penjelasan dari kelompok 1 ya. Berarti apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dasarnya bahwa Indonesia ini punya kekayaan ya, punya kekayaan ya, luar biasa, sehingga daya tarik ya, itu kalau dijelaskan tadi, daya tarik juga untuk orang-orang atau yang dari negara lain datang ke Indonesia, termasuk juga menurut kelompok 1 faktor yang mempengaruhi para pedagang ya, atau dari India, Gujarat ya, itu akhirnya masuk terjadi akulturasi ya, atau ada termasuk pernikahan ya, ada akulturasi dari segi budaya ya, ada dari pernikahan, sehingga orang-orang Islam yang datang dari luar, dari Cina ya, dari India itu, sehingga membawa ajaran agama ke Indonesia ya, dari jalur melalui pernikahan, perdagangan itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah siap, adik Mihra? Saya hanya memberi tanggapan Pak dari presentasi teman. Oh, siap. Itu tadi terkait dari kelompok 1, ini tentang peran apa tadi dari kelompok 1? Proses masuknya Islam di Iya, Indonesia. proses masuknya Islam di Indonesia. Itu kan kalau Islam masuk di Indonesia itu banyak Pak ya, banyak macam, banyak jalur, banyak. Bagaimana itu sistem caranya Pak masuk di Indonesia itu Pak? Itu apa namanya? Penyebarannya masuk ke Indonesia. Bagaimana itu Pak? Ini tanggapan ke kelompok 1 ya, Pak. Sebelum ke saya. Oh ya, silakan kelompok 1. Penyebarannya seperti apa? Ini ada pertanyaan dari adik Mihra dari tanggapan di kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 1. Ya, jadi penyebaran Islam itu di Indonesia itu tadi saya baca melalui internet itu ada 3 cara ya penyebaran Islam. Ada cara hijrah, melalui perdagangan Pak. Melalui perdagangan. Oh iya, tapi ini di teorinya dulu ya. Ya, silakan. Jadi
Jangan ditanggapi dulu ya, Iya. beri kesempatan dulu kelompok 1 untuk menjelaskan. Nah, Silakan, ada 3 Gajah Mada. teorinya dulu itu, ada Gujarat, ada Persia, dan ada Arab. Nah, Ya. seperti yang kami jelaskan tadi di kelompok 1, itu kan datang dengan niat berdagang, menyebarkan Islam dengan cara berdagang. Tentunya sesuai dengan teorinya juga. Tapi yang 3 teori itu pada umumnya itu berdagang. Iya. Setelah berdagang, ini kan membutuhkan waktu lama, jadi seperti yang kami bisa katakan tadi, jadi lewat pernikahan. Mas Bibi, Kemudian lewat budaya, jadi melihat budaya Arab dan pakaian gamis. Makanya Ibu, kalau kita lihat tadi Pak, kalau kita lihat itu di Sumatera itu Pak, sama di Kalimantan itu Pak, banyak orang-orang pakai gamis itu karena Pak, dia meniru budaya-budaya Arab seperti itu. Iya. Jadi penyebarannya juga lewat karena budaya seperti itu, Mira. Itu Pak, yang jam 2 nih Pak, lapar maki ini Pak, belum bisa selesai. orang menjelaskan. Ya. Dengar dulu Mira, dengar dulu Mira. Selalu makanan itu ya. Selalu makan. Lapar maki Pak, jam pulang ini. Ya, dihargai dulu ya nanti. Seperti itu Pak yang kubaca tadi bersama temanku Ibu Husnia di Google. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk yang bertanya dan yang menjawab ya. Luar biasa. Oke, itulah penjelasan kelompok 1 ataupun tanggapan dari pertanyaan Mihra bahwa ada teori ya, teori yang apa namanya, ada 3 teori ya. Yang pertama ada teori Gujarat ya. Teori Gujarat itu datang dari India. Jadi orang-orang India melalui pedagang ya, pedagang India yang beragama Islam itu ke apa namanya, ke Indonesia kurang lebih pada abad ke-13 Masehi ya. Kemudian yang kedua ada teori Persia tadi ya. Jadi saya pertegas lagi atas jawabannya, tapi sudah luar biasa. Teori Persia itu artinya pedagang asal Persia juga, nah, yang datang ke Indonesia atau singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara, sekitar abad ke-13. Kemudian teori Mekah, tadi sudah Ade Jamaluddin sudah sampaikan, ada yang berpakaian jubah ya, yang berpakaian sebagaimana Arabnya, sehingga diyakini bahwa ajaran Islam itu datang melalui orang-orang Arab itu, ya, Arab Mekah. Nah, kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Jadi itulah 3 teori yang disampaikan tadi oleh kelompok 1. Baik, terakhir dari kelompok 3, silakan Mihra. Sudah Pak pun menanggapi jika Sudah tidak ada tanggapan lagi ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ya. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita persilakan kelompok 3. Kelompok 3 yang diketuai oleh adik Mihra. Silakan. Nah, ini Jumatia kenapa terlambat ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, langsung saja, silakan. Ya, itu perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia itu berkembang melalui kerajaan-kerajaan kesultanan. Misalnya di kerajaan Jawa itu banyak berdiri keraton-keraton yang yang banyak dipimpin oleh orang-orang Islam. Misalnya dari perkembangan Wali Songo, itu juga termasuk. Mungkin itu Pak penyampaian kesimpulan saya. Iya. Bagus, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, mantap. Ya. Jadi kesultanan itu kalau adik-adik ada yang dari Makassar ya? Ya. Saya Pak.
Ada ya. Nah, Makassar itu ada yang dikenal dengan Sultan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Jadi, Hasanuddin itu Pak, satu marga iya, dengan saya itu Sultan Pak. Hasanuddin ya. Ya. Ya, ada Saya yang Jamaluddin, dia Hasanuddin, jadi satu marga. oh gitu ya. Iya, Jadi Pak. Jamaluddin Ya, Pak. cucunya ya. Iya, cucu. Iya. Cucu beliau ya. Sepupu lain kali, Pak. Cicit Oh, Pak, bukan luar cucu. biasa. Cicit dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ya. Jadi adik-adikku sekalian, bahwa untuk kesultanan itu memang tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 luar biasa. Jadi kerajaan-kerajaan ya, kemudian ada bukti-bukti ya, ataupun ada berupa apa namanya peninggalan-peninggalan sejarah atau kerajaan itu. Yang pada saat itu ada kesultanan ya, atau dikenal atau bisa saja para raja ya. Di antara kesultanan itu ataupun apa namanya orang-orang yang tokohkan pada saat itu sebagai orang-orang yang berpengaruh ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan Wali Songo ya. Kalau Sultan ya diantaranya Sultan Hasanuddin. Itu perkembangan daripada kesultanan di Indonesia. Jadi sekalian, terima kasih atas segala apa namanya segala usahanya ya, memaksimalkan diri untuk diskusi dan mempresentasikan daripada materi tentang sejarah dan peran ya, peran tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, adikku sekalian, untuk pertemuan ini tadi sudah kita bahas bersama. Tapi tadi saya belum mendengar ya di antara ataupun mohon maaf di antara tokoh ya kelompok berapa ini, kelompok 2 ya, peran tokoh penyebar ajaran Islam ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satunya atau mungkin lebih dari atau 3 lah tokoh ya, atau tokoh ulama ya penyebar ajaran Islam di Indonesia. Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Jamaluddin. Ada satu kampungku Pak, itu dikenal dulu sampai ke Portugis, namanya Syekh Yusuf Tuan Tasalama Kak. Syekh Yusuf Tuan Tasalama Kak. Oh iya, Syekh Yusuf ya, Salama. Iya. Ya, di anu juga Pak, di Ya, kampungku. silakan. Ya, Datuk Sulaiman. Datuk Ya. Sulaiman. Ya. Kalau di kampungku Pak juga ada Datuk Tiro. Datuk Ya. Tiro. Siapa Mihra? Datuk Tiro Pak namanya. Dia dari Datuk Tiro. Datuk Tiro ya. Iya. Oke, mantap. Ada lagi? Kalau di Jawa itu Pak, Ki Haji Ahmad Dahlan salah Ahmad. satunya. Iya. Ada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad, iya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Baik. Ya, itulah tokoh-tokoh atau penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, kita lihat ke belakang nanti ada para wali songo kalau di Jawa ya. Oke, luar biasa. Jadi setiap daerah itu sebenarnya ada tokoh ataupun ulama yang jelas membawa ajaran Islam sampai menyebar di daerah itu ya. Setiap provinsi ya pasti ada tokoh atau ada ulama ya. Yang itu yang sering kita dengar dalam hadis, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi yang nanti akan menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini ya. Nah, kalau Wali Songo sendiri mungkin adik-adik tahu tidak di antara nama Wali Songo menyebarkan ajaran? Oh iya Pak. Pak, saya Pak. Sunan Giri Pak, Sunan Giri Pak, Sunan Giri. Saya Pak, Sunan Kalijaga Pak. Sunan Kalijaga, bagus. Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri, mantap. Siapa lagi? Sunan Ampel Pak. Sunan Ya, Ampel. Sunan Bonang, Sunan Bonang. Bonang. Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim. Ya, mantap. Maulana Ibrahim. Baik, adik-adik sekalian, itulah ya
penyebar ajaran Islam yang atau para ulama yang harus kita tidak cukup kita tahu Pak orangnya gimana, tapi bagaimana daripada akhlak mereka atau cara mereka yang itu nantinya akan menjadi itibah buat kita, pelajaran buat kita untuk meneladani. Ya, di samping tujuan tadi kita sudah tercapai memahami proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, adik-adikku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan ini ya, sebelumnya saya beri nilai dulu ya hasil diskusinya. Ya, adik-adik ya, jadi hasil diskusinya saya beri nilai dulu atau partisipasi dalam diskusi. Nah, untuk kelompok 1, karena di sini kelompok 1 telah menjelaskan dengan begitu luas. Jadi ada beberapa kriteria penilaian diskusi. Ya. Yang pertama adalah penguasaan materinya, ya, penguasaan materi. Kemudian yang berikut adalah kekompakan kelompok. Jadi kompak tidak. Nah, itu kompakan kelompok. Nah, penguasaan materi untuk kelompok 1 dan kekompakan itu Pak Guru beri nilai 95 ya kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dari penjelasan tadi dari Ibu Murida, dari adik Murida. Iya, Pak. Adik Murida Ya. kepada strategi, tapi sudah luar biasa. Pak Guru beri nilai 90 ya, 90. Tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu. Kelompok 3 ini adik Mihra ya. Ya, ini anggotanya baru masuk ini. Tadi sudah menjelaskan karena sudah namanya sudah berusaha semaksimal mungkin, maka nilainya pun saya beri nilai 90 ya. Jadi Tidak kompak, Pak. Tidak masuk, baru masuk kelas tinggi nilainya, Pak. Oh, Tidak begitu. kompak. Kurangi sedikit, Pak. Oke, nanti begini saja ya, gini. Supaya ada keadilan, mungkin kita dengarkan saja ya dari anggotanya karena kurang dalam kekompakan ya. Boleh dari adik siapa ini? Jumatia. Jumatia tadi yang dijelaskan adalah paparkan atau dipresentasikan tentang perkembangan kesultanan. Bagaimana dengan adik Jumatia? Bisa menjelaskan perkembangan kesultanan? Pak Jumatia, perkembangan Islam melalui para ulama. Keteladanannya. Ya, sekarang begini ya, tugas dari kelompok 3 kan menjelaskan tentang perkembangan kesultanan yang ada di Indonesia. Jadi adik Jumatia tahu tidak tentang perkembangan kesultanan di Indonesia? Iya, tadi ketuanya. Ya, silakan untuk tutupi kekurangan tadi oleh adik Lalu tadi sudah protes ini. Silakan. Ya, perkembangan kesultanan di Indonesia yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Ya. Terus yang kedua Sultan Ahmad. Ya. Yang ketiga Sultan Alauddin. Itu saja ya, Pak. Ya, beri aplaus dulu untuk kesempurnaan dari kelompok. Adik-adik sekalian, kita masuk pada akhir pertemuan ya. Untuk itu saya minta dari kalian yang bisa menyimpulkan ya. Setelah itu nanti saya akan simpulkan bersama adik-adik apa materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan sesingkat sejelas mungkin. Silakan. Ada yang bisa mewakili? Ya Pak. Silakan. Siapa?
Jadi saya Pak Jamal. Silakan Jamaluddin ya. Jadi setelah apa yang kami pelajari tadi Pak, kami coba simpulkan bahwasanya penyebaran Islam di Indonesia itu melalui 3 tahapan yang kita kenal dengan 3 teori masuknya Islam di Indonesia, teori Gujarat, Arab, dan Persia. Kemudian dalam penyebaran Islam ada beberapa tokoh yang dikenal dengan Wali Songo, sudah disebutkan oleh teman-teman kami juga. Salah satu di antaranya ada namanya Syekh Maulana Ibrahim. Mungkin seperti itu Pak yang saya. Bagus. Jadi kita beri aplaus dulu untuk adik Jamaluddin. Ya, telah memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nah, adik-adik sekalian bahwa Islam masuk ke Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh adik Jamaluddin tadi, masuk itu melalui tiga teori, ya. Masuk melalui 3 teori. Jadi teori Gujarat, ya, jadi dari India, para pedagang India, kemudian teori Persia dari pedagang asal Persia pula, dan teori Mekah, jadi orang-orang Arab Mekah yang seluruhnya umat Islam dari Gujarat, kemudian Persia, membawa ajaran Islam ke Indonesia. Kemudian juga peran tokoh, ya, jadi para alim ulama itu tidak bisa kita. Dan mereka ini merupakan pewaris para nabi. Kasih menghadap ke sana, nah tidak panas. Yang kita harus teladani daripada para ulama kita yang menyebarkan ajaran Islam adalah jadi tidak sikap mereka. Boleh ini ada Jumatia dimatikan dulu mikrofonnya. Iya, itu Jumatia itu tidak menghormati guru Pak. Guru sebenarnya menerangkan. Tolong Jumatia fokus ya, fokus, jangan aktifkan mikrofonnya. Oke, baik, saya lanjut. Jadi peran tokoh itu harus menjadi teladan buat kita. Jadi bagaimana mereka menyebarkan sebagaimana ayat yang kita tahu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Bagaimana berdakwah secara ada? Iya Pak, udu'u ila sabili bil hikmah bil wal mau'izatil hasanah. Jadi itulah daripada strategi para ulama kita. Yang berikut adalah kesultanan. Ya, kesultanan nanti tinggalkan beberapa bukti sejarah bahwa di situ ada sultan yang menjadi bukti sejarah sekali lagi. Jadi diantaranya sultan tadi disebutkan ada atau tokoh-tokoh ulama yang berada di daerah-daerah. Dan Hasanuddin kah atau para wali songo gitu ya. Dan berbagai macam banyak ya. Jadi kesultanan ataupun daripada para alim ulama kita. Para raja-raja. Yang berikut kita intinya adalah bagaimana menghadapi. Oke, adik sekalian, kiranya demikian untuk pertemuan kita hari ini karena sudah masuk pada kesimpulan. Dan terima kasih yang telah berpartisipasi, ya, walaupun ada yang terlambat, ya, tapi insya Allah tolong menyesuaikan, ya, kan, atau ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui, tolong tanya sama teman yang hadir. Jumatia ya, ini Endang juga, ya, adik Endang. Oke, adik sekalian, untuk pekan depan, insya Allah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya. Adik-adik, saya beri tugas ya, membuat bagan ataupun clipping ya. Jadi ngambil gambar dari mana gitu, dari koran kah atau dari apa tentang sejarah. Nanti minggu depan Pak Guru akan periksa tugas mandirinya. Jadi atau tugas mandirinya itu boleh dari internet, tidak apa-apa. Jadi yang penting di situ ada gambar dan dijelaskan. Ya. Paham adik-adik tugasnya? Paham? Ya. Paham ya? Jadi bikin clipping gitu ya. Nah, kemudian diceritakan gambar itu. Ini misalnya apa, peninggalan apa, atau ini raja siapa, ini wali songo atau ulama gitu. Geografi. Kiranya demikian adik-adikku sekalian, dengan tugas mandiri itu usahakan kerja sendiri ya. Ya.
banyak nanti dapatnya di lewat internet ya. Nanti untuk materinya Pak Guru pada materi hari ini nanti saya akan ke grup ya, untuk linknya nanti bisa lihat supaya bisa ingat materinya dan bisa menjelaskan kembali di pertemuan yang akan datang. Karena demikian dan akhirnya kita tutup pertemuan ini. Mudah-mudahan semua bisa lihat pada pertemuan akan datang dan atas partisipasinya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.